Halo Heavenly Team, perkenalkan nama saya Vanessa Putri. Nah, kali ini saya ada di PT Global Data Inspirasi. Nah, kali ini saya akan wawancarai seseorang nih, narasumber mengenai perkembangan teknologi yang ada di perusahaan ini. Pada kepo ya? Ayo pada ikut! Kak Niki bisa memperkenalkan diri, kayak namanya, asal, sama alasan bekerja di bidang ini gitu? Boleh, perkenalan dulu ya? Iya. Nama aku Niki. Pakai aku atau pakai saya? Nama saya Niki, ya Niki Hidayati. Terus asalnya sebenarnya dari Banyuwangi, cuman udah kurang lebih 10 tahunan ya di Jogja, karena dari kuliah memang udah di Jogja. Terus tadi alasan kenapa kerja di dunia IT, ya karena dari kuliah memang masuknya dunia IT gitu. Dan linear sampai kerja. Kayak kan ini namanya PT Global Data Inspirasi ya Kak, maksudnya nama pendirinya itu siapa sih Kak? Nama pendirinya Iya. banyak sih kalau ngomongin soal pendiri ya, karena kita ada shareholder. Terus jadi gini, mungkin sekilas aja tentang Data Insi atau PT Global Data Inspirasi itu. Kita sebenarnya adalah anak perusahaan dari Gamma Techno Group, dari Gamma Techno. Nah, Gamma Techno sendiri itu adalah anak usaha dari UGM gitu. Jadi hierarkinya kurang lebih seperti itu. Kita anak usahanya Gamma Techno, berdiri sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Ya, tahun 2018 bulan Mei, dan sekarang berarti udah 4 tahunan lebih. Terus apa lagi tadi pertanyaannya? Bagaimana cara kakak menjalankan perusahaan ini gitu ketika pas masa pandemi gitu loh Kak? Pas masa pandemi, kalau ini mungkin pertanyaannya agak sebenarnya dimajukan dikit ya. Posisi saya sebagai di Data Ins itu sebagai apa gitu, baru nanti masuk ke pertanyaan tentang Data Ins-nya. Oke, jadi kalau saya di Data Ins ini sebagai bukan sebagai CEO-nya, jadi saya sebagai manajernya, salah satu manajer di Data Ins yang ngurusin bagian produk gitu. Kemudian untuk menjawab pertanyaan bagaimana tadi menjalani bisnis selama pandemi, jadi alhamdulillahnya kita salah satu perusahaan yang survive ya kemarin di masa pandemi. Jadi kalau misalkan banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan atau mungkin ngasih setengah gaji atau mungkin berhenti beroperasional, alhamdulillahnya kita masih tetap bisa survive gitu ya, walaupun ya cukup bertatih-tatih gitu. Artinya ya kita dengan operasional yang pas-pasan kita tetap bisa survive, kita tetap bisa menjalankan project-project kita dan tetap bisa develop produk-produk kita. Seberapa banyak gitu Kak perubahan yang dialami perusahaan saat ini jika dibandingkan sama yang dulu-dulu gitu? Yang dulu-dulu itu kapan? Dari awal mungkin ya, dari awal berdiri ya. Perubahannya kalau yang saya rasakan, karena saya nggak join yang dari awal banget ya, jadi saya Data Ins usia 1 tahun saya baru join. Tapi kalau misalkan ditanya soal perbedaannya, perkembangannya itu yang saya rasakan cukup banyak gitu ya, cukup banyak dan signifikan gitu. Kalau di awal-awal tahun saya masuk itu dari segi pekerjaan juga lumayan berbeda gitu ya. Kalau dulu itu memang kita fokus mengerjakan proyek dari pemerintah gitu-gitu. Terus resource-nya kayak programmer, terus desainer gitu-gitu juga terbatas gitu ya, terbatas, banyak yang kita outsource. Nah, kalau sekarang sudah lebih mending sih, sudah lebih advance lah ya dari yang dulu-dulu. Kita udah nggak cuman mengerjakan project dari government aja, nggak cuman ngambilin lelang atau pengadaan langsung aja, tapi kita juga sudah mulai mengembangkan produk kita sendiri gitu. Dan
harapannya sih tahun ini kita bisa launching produk kita dan bisa menjadi lebih baik lah. Terus bagaimana nih Kak tanggapan Kakak mengenai perkembangan teknologi di zaman sekarang? Zaman sekarang ini kan kayak banyak banget gitu ya. Gimana Teknologi di bidang apa ini? Teknologi di bidang mungkin ya apa aja gitu. Apa aja, oke. Karena kita ngomonginnya perusahaan IT ya, oke. Aku pilih perkembangan teknologi yang fokus ke IT itu, karena teknologi kan sebenarnya ada banyak. Kita fokus ke IT itu, dan sebenarnya IT pun itu masih bisa di breakdown lagi ke dalam beberapa hal, dan karena kita DataIns ini mainannya sebenarnya di bidang yang fokusnya ke big data ya, big data dan juga AI. Nah kalau misalkan mau ngomong ke situ, tren atau perkembangan saat ini tentang data itu memang sangat pesat ya, kalau bisa dibilang itu trennya sangat bagus. Karena kenapa? Karena banyak orang yang mulai aware terhadap data gitu, pentingnya data. Nggak cuman perorangan kayak kita gitu kan, tapi juga para wali data kayak government, pemerintahan kayak gitu. Kominfo terus atau lembaga-lembaga lain yang ada di pemerintahan itu juga sudah mulai aware terhadap pentingnya collecting data, kemudian pengambilan keputusan berdasarkan data, ya intinya data driven lah. Itu sudah mulai aware, dan ini merupakan perkembangan yang cukup bagus sih, baik dari segi bisnis maupun segi budaya gitu ya. Terus alat apa aja gitu Kak yang digunakan untuk menjalankan pekerjaan Kakak ini loh sebagai yang jabatan yang sekarang gitu? Alat ya tentu saja laptop, tentu saja laptop, internet, HP, ya itu aja sih Mbak kalau untuk menjalankan pekerjaan saya ya. Tapi kalau ngomongin pekerjaan saya ya paling itu. Cuman kalau mau spesifik ke bidang project yang dikerjakan ya banyak. Sebenarnya ada tools big data, ada tools data mining dan lain-lain. Di PT ini nih, perusahaan ini tuh udah buat aplikasi apa aja sih Kak? Udah buat aplikasi apa aja? Oke. Pengenalan produk ya. Jadi di DataIns ini kita punya kurang lebih 5 produk, dan semuanya berbasis big data ya, big data analitik dan juga AI gitu. Ada yang produk kita yang paling tua itu, jadi dulu cikal bakalnya memang kita dari riset produk. Ada yang namanya social media analytics gitu atau semantik. Nah itu produk kita yang paling tua. Kita mengumpulkan data-data sosial media kayak dari Twitter, Facebook, terus Instagram. Kemudian kita lakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk melihat sekarang orang-orang lagi ngomongin apa sih gitu. Atau misalkan si A, si B ini sebenarnya dia kalau di sosmed orangnya kayak gimana sih? Apakah dia orang yang termasuk yang positif atau orang yang suka menebar kebencian kayak gitu-gitu ya. Itu produk pertama kita, jadi mainan di social media analytics. Kemudian ada juga kita mainan kita coba collect data dari marketplace, karena kita melihat apalagi semenjak pandemi ya, kegiatan commerce itu banyak sekali yang beralih ke digital gitu kan. Jadi kita coba collect data-data tersebut dari Tokopedia, dari Shopee, Bukalapak dan lain-lain itu. Kemudian kita coba lakukan analisis terhadap data-data tersebut, dan hopefully bisa kasih impact buat para seller online gitu ya, ataupun pemilik-pemilik brand yang menjual barang-barangnya secara komersial secara online. Itu terus ada lagi kita komersial, terus hospitality juga, data perhotelan. Kalau dari perhotelan itu kita kumpulin datanya, data-data, jadi mostly yang kita kumpulin adalah data-data pabrik gitu. Karena kalau data individual kan kena ada isu privacy dan lain-lain, jadi kita kumpulinnya data publik. Terus kalau yang perhotelan itu kita ngumpulin data dari OTA, dari kayak Traveloka, PGPG gitu ya, Agoda dan lain-lain. Itu untuk tentu saja nanti insight-nya untuk hotel-hotel gitu, untuk perhotelan. Kemudian ada dan yang paling general mungkin produk kami adalah data services ya. Jadi kalau data services itu lebih ke kita ngasih jasa untuk sebuah instansi, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk mengelola datanya.
kan banyak tuh orang-orang atau perusahaan yang sebenarnya dia punya data, cuman dalam pengelolaan datanya mungkin masih kurang infrastruktur atau kurang tertata. Nah itu kita bantu di sana, mulai dari pengumpulan data, terus pengorganisasian data, sampai nanti membuat visualisasi dari data-data tersebut. Mungkin itu sih ya yang main produk dari kita. Sebenarnya ada beberapa lagi, cuman ya kayak. Terus apa saja yang bisa digunakan gitu Kak untuk membuat suatu aplikasi? Apa saja yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi? Aplikasi apa dulu ini? Aplikasi apa ya? Yang mungkin yang perhotelan itu kali ya? Kalau kita ngomongin soal aplikasi big data, analitik, tentu saja yang pertama adalah tools untuk mengumpulkan data. Jadi metode pengumpulan data itu ada banyak ya. Ada yang misal dari wawancara pun itu sebuah metode untuk mengumpulkan data, atau angket gitu. Nah tapi kalau secara digital dan collecting data public, kita ada dua metode yang biasanya terkenal, itu ada crawling, ada scraping gitu. Itu metode untuk mengumpulkan data. Ya kita melakukan itu, tools untuk scraping dan juga crawling. Yang pertama yang kita butuhkan ya, kalau ngomongin soal tools yang diperlukan tadi, terus storage-nya atau penyimpanan datanya, big data platformnya. Kemudian tools yang terakhir adalah tools untuk memvisualisasikan datanya. Bisa pakai Tableau, bisa pakai Data Studio, atau yang lain-lain, ada Superset, banyak banget ya Kak ya intinya 3 itu sih. Maksudnya tuh siapa nih yang cocok untuk bekerja di bidang ini gitu, IT kayak gini? Siapa aja cocok sih, asal punya background IT. Gitu ya? Asal punya background IT dan punya pengetahuan di bidang ini, di bidang big data, data analitik. Maksudnya kan menurut kakak nih, skill apa yang diperlukan untuk anak-anak muda zaman sekarang gitu kan, untuk dapat mengikuti arus perkembangan zaman gitu Kak? Anak muda secara general ya, atau anak-anak IT? General boleh, IT boleh, dua-duanya. Kalau anak muda secara general, menurutku ya pribadi, skill yang dibutuhkan adalah adaptif dan komunikatif. Itu soft skill sih sebenarnya, masuknya bukan yang hard skill kayak bisa ngoding atau apapun, tapi skill untuk adaptif dan juga komunikatif gitu. Kenapa? Karena dunia sekarang bergeraknya sangat cepat ya. Jadi kalau misalkan Anda tidak adaptif itu agak susah gitu. Misal nih misal cari kerja aja atau menjalankan project aja gitu. Kalau misalkan kita tidak adaptif, karena situasi dan kondisi bergerak dengan sangat cepat, ya akan susah. Gitu. Kak, sebelum melanjutin pertanyaan, diminum dulu. Oh ya boleh. Yang mana nih? Terserah. Boleh sama ya. Seperti apa nih Kak rencana perusahaan ke depannya gitu? Kalau rencana perusahaan ke depannya, kita tahun ini tadi ya sudah saya sedikit sampaikan, sedikit singgung. Kalau tahun ini kita rencana mau coba fokus ke produk gitu, fokus ke produk kita, dan hopefully sih tahun ini kita bisa launching dan juga bisa dapat beberapa klien earlier gitu ya, beberapa earlier customer produk gitu ya Kak. Jadi untuk rencana perusahaan salah satunya itu. Kemudian tentu saja yang kita pengen mengembangkan lagi ini bisnis kita dan menjadi mendapatkan market yang cukup besar gitu, baik itu di government maupun di corporate. Jadi kayak apa yang menjadi kendala ini Kak buat mengembangkan produk yang itu yang mau lonceng? Kalau untuk kendala saat ini kita lebih banyak ke kekurangan tenaga ahli atau kekurangan resource talent gitu ya, membantu kita mengerjakan proyek-proyek kita, terutama untuk yang spesifiknya ya, kita lagi kekurangan orang di bidang data engineering sama di bidang development dan operation atau DevOps gitu. Dan ini kita lagi coba overcome sih, gimana caranya biar dapat talent-talent tersebut, karena tiap kali kita rekrut juga agak susah juga mencari itu, karena memang demand-nya sangat banyak ya di pasaran gitu. Hampir semua perusahaan udah mulai bermain di bidang data gitu. Akhirnya
dan supply-nya juga nggak yang terlalu banyak, makanya kita cukup challenging sih di situ di bidang resource. Berarti banyak pesaing juga ya Kak gitu ya? Pesaingnya banyak. Ya banyak perusahaan yang Iya. apa ya yang butuh data engineer juga, jadi kita ya supply-nya harus rebutan. Kayak menurut Kakak tuh apa sih Kak dampak positif sama negatif perkembangan teknologi zaman sekarang gini? Dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya apa ya, kita bisa dibilang kita udah nggak berjarak lagi dengan informasi ya. Kita nggak berjarak lagi dengan informasi. Kita mau pengen tahu apa aja itu kayak udah tinggal Searching HP, gitu ya? tinggal Searching gitu. Itu udah di depan jari kita gitu. Itu mungkin salah satu dampak positif. Tapi dampak negatifnya karena memang dengan kemudahan tersebut, jadi informasinya terlalu overload gitu. Dan kadang kita agak susah gitu ya menyaring mana sebenarnya informasi yang benar dan sama mana yang enggak gitu. Itu membuat informasi itu jadi bias biasnya begitu sih Mbak. Ya ada dua sisi mata uang ya. Iya. Ada positif ada negatifnya. Terus untuk saat ini nih kan banyak perusahaan yang bergerak gitu ya Kak. Perusahaan ini kan bersaing gitu sama perusahaan yang lain. Nah terus perusahaan itu kayak biar tetap eksis untuk kedepannya gitu Kak. Menanggapi kompetitor gitu. Iya gitu. Kalau secara personal sih ya, secara personal dan juga dari perusahaan kita juga percaya gitu bahwa semua produk itu ada marketnya. Iya. Kan? Kayak semua usaha itu udah ada rezekinya. Gitu. Ibaratnya gitu. Cuman itu kan filosofi secara high level ya. Cuman secara praktikal dan strategis tentu saja kita berusaha untuk tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan kompetitor kita. Kita meningkatkan kualitas produk-produk kita dan juga kualitas layanan kita. Kemudian kita juga coba ekspansi lagi, melebarkan sayap gitu untuk menjangkau mungkin area-area yang sebelumnya kita belum pernah punya klien di sana. Contoh misalkan di luar Jawa atau di lain, atau mungkin di lini-lini di bidang industri yang sebelumnya belum pernah kita jangkau gitu sih. Jadi intinya ekspansi dan juga memperbaiki kualitas, menjaga kualitas produk. Gitu ya. Jadi kayak banyak cabangnya gitu ya Kak. Atau channel-channel Ya, gitu yang banyak channel gitu. Terima kasih ya Kak udah menyempatkan waktunya gitu. Terus udah menambah pengalaman gitu, apalagi memberitahu kayak perkembangan teknologi industri di sini, apalagi di perusahaan ini. Kasih Kak. Senang juga bisa berbagi sama teman-teman dari Amikom. Ya semoga nanti tetap bermanfaat ya, apa yang sudah saya sharingkan, dan juga semoga sukses selalu buat teman-teman semua. Ya, amin. Terima kasih. Oke Kak. Tes sound dicoba 1 2 3 dicoba. Narasumbernya ya. Iya, lah ya jarang sing ngono kuwi. Rata-rata iki cah ngene-ngene iki multimedia. Ya tes dengan IT-nya yang ya.